Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Penonton sedikit kecewa karena hari ini tidak ada pantun dari Kostif. Tapi inilah pentingnya untuk selalu bersiap. Kita nggak tahu kesempatan itu akan datang kapan. Pedagang jamu di dalam mobil. Bawa kelapa berjumlah ganjil. Jika hidupmu terasa labil, jangan lupa membaca Injil. Itu pentingnya saudara untuk selalu siap. Karena kita nggak tahu kapan kesempatan akan datang. Siapa yang tahu seorang master pantun hari ini tidak membawa pantun. Dan saat sang master pantun tidak membawa pantun, itulah kesempatan untuk kita bersinar di dalam kepantunan kita. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan masih di dalam tema Courageous Faith. Iman yang berani, iman yang mantap bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya ambil sebuah tema, iman dalam menghadapi ketidakpastian. Faith in facing uncertainties. Iman dalam menghadapi sebuah ketidakpastian. Saudara, ketidakpastiannya bukan hubungan tanpa status ya saudara. Bukan ketidakpastian hubungan. Tapi ketidakpastiannya hari ini yang saya angkat, yang saya bicarakan hari ini bicara tentang ketidakpastian dalam menghadapi masa dan zaman yang tidak pasti. Saudara, kita ada di masa di mana banyak ahli ekonomi, banyak orang memprediksikan, oh nanti akan ada krisis ekonomi, nanti akan goncang lagi dan sebagainya. Saya berdoa itu tidak terjadi. Tapi saudara, kalaupun hal-hal tersebut terjadi, saudara, hari ini inilah bekal buat kita dalam menghadapi semua itu. Kita perlu belajar, kita perlu tahu, kita perlu mempersiapkan diri supaya saat apapun nanti ketidakpastian apapun di depan yang akan terjadi, kita siap saudara. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Saudara, kalau kita nggak siap, itulah yang terjadi dulu waktu COVID. Dunia tidak ada satupun yang siap menghadapi goncangan sebesar itu saudara. Dan saudara lihat bagaimana saat terjadi COVID, kehancuran terjadi di mana-mana. Tapi saya bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, buktinya kita masih ada sampai hari ini. Berarti kita berhasil menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan hari ini pun saya mau bicara buat setiap kita, saya mau sampaikan pesan Tuhan buat setiap kita. Inilah bekal buat menghadapi ketidakpastian yang kita nggak tahu nanti di depan akan terjadi apa. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Banyak yang dulu memprediksikan, oh nanti akan ada virus lagi. Oh nanti ada goncangan ekonomi besar. Oh nanti ada kena bla 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 bla. Terserahlah apapun nanti yang akan terjadi itu urusan Tuhan. Tuhan pasti tetapkan dan Tuhan pasti ikut campur dalam segala hal. Tapi yang kita perlu tahu, diri kita, sudahkah kita siap? Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Dalam Ulangan 32 ayat 24. Ulangan 32 ayat 24. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Saudara, hari itu Tuhan sedang melepaskan yang namanya penyakit sampar dan demam, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang orang bilang ini sebuah musibah, ini sebuah malapetaka, ini sebuah kutukan, ini sesuatu yang semua orang hindari. Dan kalau hari ini kita bilang bahwa penyakit demam dan sampar, wah nggak akan ada yang mau kena. Semua orang akan bilang itu adalah malapetaka. Itu adalah sebuah musibah besar. Sama seperti saat orang berkata, oh dunia akan krisis. Itu akan berkata, itulah sebuah musibah besar. Orang akan berkata, oh itulah malapetaka besar yang dihadapi seluruh dunia. Tapi hari ini saudara, sampar dan demam yang hari itu diangkat di Ulangan sebagai sebuah musibah dan malapetaka, ternyata punya sisi lain juga di dalam firman Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama. Kita buka lagi firman Tuhan di dalam kitab Habakuk 3 ayat 4 sampai 5. Saya hari ini angkat banyak ayat yang jarang diangkat di dalam firman Tuhan. Di dalam khotbah-khotbah saudara. Nanti akan ada ayat dari kitab
Yehezkiel, ada dari Bilangan, ada dari macam-macam yang jarang diangkat. Makanya kalau baca Alkitab saudara, mau yang ngebosenin sekalipun dibaca. Karena semuanya pasti ada misteri ilahi di dalamnya. Semuanya pasti ada pesan Tuhan yang luar biasa. Saya tahu kalau baca ulangan tuh ngeboseninnya luar biasa. Kalau ngebaca kitab-kitab yang hitungan tentang bait Allah itu ngeboseninnya luar biasa. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, udah ngantuk rasanya. Tapi hari ini saya mau buktikan buat saudara. Saya mau tunjukkan buat saudara. Bahkan ayat yang orang bilang gak ada artinya sekalipun, di dalamnya ada makna Tuhan. Habakuk 3 ayat 4-5. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan dari situlah terselubung kekuatannya. Habakuk sedang menjelaskan tentang Tuhan. Habakuk sedang menjelaskan tentang saat Tuhan, hari itu kilauannya seperti cahaya. Ada sinar cahaya dan sisinya, dan di situ terselubung kekuatannya. Di dalam tangannya terselubung kekuatannya Tuhan. Nah, ayat yang kelima. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudara, demam dan sampar yang di dalam kitab Bilangan tadi disebutkan sebagai sebuah hukuman, sebagai sebuah malapetaka besar. Yang aneh adalah di kitab Habakuk, Tuhan angkat itu sebagai sebuah sifat Tuhan. Saat Tuhan berjalan, tertulis berkata, berjalan di penyakit sampar di depan, mendahuluinya penyakit sampar dan demam di belakangnya. Sesuatu yang dunia berkata itu sebuah malapetaka besar. Tapi justru itulah yang mengawal langkah kaki Tuhan kita. Itulah yang mengawal, dijelaskan di dalam firman Tuhan, banyak kiasan. Banyak hal-hal yang dituliskan seperti sebuah misteri ilahi. Tapi di situ tertulis di depannya sampar, di depannya demam, di belakangnya demam. Di kitab Bilangan itu adalah sebuah malapetaka. Itu adalah sebuah musibah. Tapi yang menarik di kitab Habakuk, Tuhan gunakan itu, Tuhan pakai itu sebagai pengawal yang mengawal di depan dan yang mengawal di belakang. Saudara, ini yang saya mau bilang buat saudara. Saudara, buat dunia itu bisa jadi sebuah malapetaka dan musibah besar. Tapi kalau engkau melekat dengan Tuhan, bahkan itu bukan jadi sebuah musibah untuk engkau. Itu jadi sebuah perlindungan buat kita. Saat kita jalan seiringan dengan Tuhan, boleh pinjam koden. Nah, koden. Favorit pinjaman untuk peragaan. Saudara, anggap koden ini Tuhan. Dan ngadep sana koden, thank you. Koden ini Tuhan. Di depannya penyakit sampar dan di belakangnya demam, kata firman Tuhan berkata. Dan kalau kita tidak jalan bersama seiringan dengan Tuhan, maka yes, kita kena penyakit demam dan sampar itu. But kalau kita seiring berjalan, ayo kalian jalan kalian. Seiring berjalan sederap selangkah, nempel terus sama Tuhan, justru yang namanya demam dan sampar itu akan jadi sebuah perlindungan buat kita. Orang jahat mau nyerang kita, orang jahat mau mendekat sama kita, nggak bisa. Baru mendekat kena sampar, baru mendekat kena demam. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang hari ini, gak tahu ada di depan nanti ada musibah apapun. But listen to me, ini pesan sangat luar biasa. Kalau engkau berjalan seiringan dengan Tuhan, yang namanya demam dan sampar itu justru akan jadi perlindungan, jadi sebuah peluang besar dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Koden, kasih tepuk tangan buat Koden. Itulah yang namanya kutuk jadi berkat, saudara. Itulah yang namanya sebuah tantangan, jadi sebuah peluang besar dalam hidup kita. Saudara, saya jujur ya, saudara, saya bilang banyak orang berkata COVID adalah momen paling mengerikan. COVID adalah momen paling kehancuran dan sebagainya. Buat saya pribadi, saudara, ini buat saya pribadi. COVID adalah masa terjaya dalam hidup saya, jujur.
Enggak ya, bukan dalam hidup saya, nanti pasti saya akan lebih jaya lagi, amin. Tapi COVID adalah loncatan besar dalam hidup saya secara ekonomi. Saya bicara secara ekonomi ya saudara. Banyak orang hancur-hancuran saat COVID, saat ekonomi. Saya jujur dapat duit banyak, itu justru dari COVID saudara. Kok bisa? Saya ceritain saudara, saya ceritain dikit aja saudara, saya nggak mau ini jadi kelas ekonomi saudara, ini bukan kelas belajar ekonomi. Tapi singkat cerita saudara, hari itu saya belajar investasi, pas lagi COVID itu. Saat saya belajar investasi, terus saya mempelajari, saya belajar. Seiring berjalannya waktu, saya sambil doa tanya Tuhan. Tiba-tiba saya tuh sering dapat mimpi saudara. Sering dapat mimpi, masukin ke sini, uang ke sini, masukin uang ke sini. Dan hampir semuanya, ada mimpi-mimpi juga yang kayak masukin nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Hampir semua mimpinya saat itu saudara, terjadi saudara. Masukin uang ke sini nanti 3 kali lipat. Di mimpi itu, dan beneran terjadi. Dan itu semua saya dapatkan justru dari momen COVID saudara. Orang bilang momen COVID adalah momen hancur-hancuran. Tapi kalau kita berjalan seiring dengan Tuhan, justru itu akan jadi momen peluang besar dalam hidup kita. Jujur ya saudara, banyak orang bilang kita akan menghadapi krisis. Saya jujur bukan takut krisisnya. Saya pribadi, saya khawatir saya dan kita semua tidak bisa mengambil peluang besar dalam setiap krisis yang terjadi. Kalau survive, saya yakin Tuhan akan pelihara kita luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah engkau melihat peluang? Bisakah engkau berjalan seirama dengan Tuhan? Bisakah engkau berjalan berdampingan dengan Tuhan? Kalau hari itu saya nggak dekat sama Tuhan, saudara, saya nggak dapat mimpi dari Tuhan, saya nggak akan sampai kemana-mana, saudara. Tapi hari itu saya doa, Tuhan kasih mimpi. Saya doa, Tuhan kasih mimpi. Saya lakuin aja seperti apa yang Tuhan ngomong, dan saya jalan, saudara. Dan saya mau cerita, ini bukan cerita dongeng, saudara. Ini yang saya benar-benar alami. Sampai hari ini jadi saya punya modal untuk ngerjain banyak hal, itu gara-gara COVID, saudara. Itu kenapa saudara? Pentingnya untuk kita berjalan seirama dengan Tuhan. Banyak orang mengotakkan Tuhan, ya Tuhan itu hanya bidang kerohanian saja. Saya bilang no. Tuhan itu harusnya terlibat dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Dia itu terlibat dalam semua hal, bahkan ekonomi, keluarga yang kita mungkin anggap Tuhan tidak nyata di sana. He is so real, dia sangat nyata di sana. Nah, kita buka lagi dalam Keluaran 9 ayat 3-4. Firman Tuhan berkata, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Ayat 4, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak akan ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Saudara bayangin, hari itu orang punya ternak semuanya mati. Ternak orang Israel karena mereka seirama dengan Tuhan. Mereka nempel sama Tuhan, mereka melekat dengan Tuhan. Mereka jadi umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan berkata, tidak akan ada satupun yang mati. Saudara, saya bayangkan hari itu bukan hanya tentang perbedaan saja. Saya bayangkan hari itu bangsa Israel bagaimana berjayanya mereka. Di tengah semua ternak mati, ternak yang dimiliki hanya ternak Israel. Misalnya satu daging sapi yang harusnya harganya 20.000, mereka bisa jual 500.000 dan mungkin orang masih mau beli. Karena punya mereka mati semua, udah gak ada yang bisa kemakan semua. Dan bangsa Israel punya ternak yang luar biasa saudara. Itu jadi sebuah peluang yang sangat luar biasa. Poin yang pertama hari ini, melekat dengan Tuhan. Belajar untuk melekat dengan Tuhan. Untuk punya dalam hati kita alarm yang selalu nempel sama Tuhan. Bukan berarti terus kemudian kita nggak ngelakuin apapun. Kita kemudian nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. No. Kita tetap lakukan semua bagian kita. Tapi sembari hati kita selalu tertuju dengan Tuhan. Maka semua penyakit sampar dan demam itu tidak akan jadi sebuah malapetaka buat kita. Tapi justru akan jadi sebuah batu loncatan. Akan jadi sebuah perlindungan. Akan jadi sebuah pernyataan kasih setia Tuhan saat kita berjalan seiringan
dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ini bekal dalam menghadapi masa ketidakpastian. Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk terlebih dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ayat ke-31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Saudara, hari ini poin kedua yang saya mau bicara buat setiap kita, yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Belajar bijaksana dalam menghitung, saudara. Saudara, banyak orang Kristen terlalu kelewat ngeroh. Jadi akhirnya gak pernah belajar menghitung dan gak pernah bijaksana dalam menghitung. Ngerohnya luar biasa, wah Tuhan nanti akan sediakan. Kita sekarang liburan aja foya-foya. Nanti Tuhan pasti akan sediakan. Saudara, bijaksanalah hitung. Bijaksana tetap ya tuh saudara, Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan penyertaan, tapi kita tetap harus bijaksana dalam menghitung segala sesuatunya. Saat kita ini bijaksana dalam menghitung, maka kita berjalan dalam perhitungan yang tepat bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam saat kita dalam masa-masa ketidakpastian ini, saudara, bijaksanalah dalam mengatur keuangan. Yang nggak perlu dulu, nanti dulu aja. Tapi kalau memang sudah ada budgetnya ya silahkan. Sekarang kita misalnya saudara, buat makan aja susah. Terus kita lebih memilih untuk pergi liburan ke Amerika. Kita buat makan aja susah. Kita milih nyicil motor, kita milih nyicil mobil. Padahal sudah ada motor yang kita sudah punya. Itu namanya tidak bijaksana bijaksini. Saudara, saat engkau berjalan sama Tuhan, yes anugerahnya menyertai. Yes penyertaannya menyertai. Tapi perhitungan pun firman Tuhan berkata, kau harus belajar menghitung. Kau harus belajar bijaksana. Saya belajar ya saudara dalam hidup saya ya. Apapun saudara saya akan hitung. Sebelum kemudian nanti endingnya saya akan tanya Tuhan, Tuhan mau yang mana? Tapi saya akan hitung, saya akan timbang, saya akan hitung semuanya. Saya akan benar-benar pastikan bahwa semuanya ini adalah dalam hitungan dan kesanggupan saya saudara. Meskipun ujungnya kalaupun saya nggak sanggup dan Tuhan berkata jalan, saya akan tetap jalan. Tapi semuanya akan saya hitung dengan sangat baik saudara. Saudara, waktu Pastor Don propose saya bilang saya untuk ayo gabung ke New Tribe Bali, ayo bantu bahasa Indonesia saudara. Saya menghitung saudara, saya menghitung, saya bilang jujur dengan Pastor Don, ini yang saya bisa, ini yang saya nggak bisa. Ini yang saya akan lakukan, ini yang saya tidak akan lakukan. Saya ngomong fair di awal, puji Tuhannya Pastor Don adalah orang yang sangat fair. Dan saya bilang kalau mau take it, kalau enggak ya sudah. Karena ini yang saya hitung semuanya saudara. Mau pelayanan apapun, mau ngambil bisnis apapun, saya akan hitung semuanya saudara. Belajar untuk yang namanya bijaksana, ini poin yang kedua. Dalam menghitung dan mempersiapkan diri. Saudara, saran saya dalam menghadapi masa yang kita nggak tahu ini ke depan seperti apa. Jangan terlalu hambur saudara. Tapi banyakin nabung dulu saudara. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Banyakin dulu nabung, yang keperluannya nggak perlu-perlu nanti dulu lah. Toh kalau misalnya pun tidak terjadi krisis nggak ada ruginya kan nabung kan. Nanti uangnya juga saudara bisa nikmatin lagi kok. Saudara bisa pakai lagi kok. Saudara bisa bahkan gunakan itu untuk melipatkan lagi kok. Tapi yang nggak perlu-perlu nanti dulu aja. Karena Tuhan pun ajarkan kita untuk belajar menghitung. Tapi yang terakhir saudara, ini poin yang terakhir. Yeskiel 43 ayat yang ke-13. Nah ini yang banyak orang suka bosen kalau baca Alkitab saudara. Ukuran-ukuran mesbah dan
pentahbisannya. Untungnya puji Tuhannya hari ini saya cuma angkat satu ayat. Kalau saya angkat satu pasal, tidur semuanya saudara. Kita baca sama-sama kalau cuma satu ayat saudara. 1, 2, 3. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya. Dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Satu ayat aja. Tapi hari ini saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, semua ayat yang membosankan sekalipun punya makna yang luar biasa di dalamnya. Saudara, tadi poin pertama, kita berjalan seiring dengan Tuhan, melekat terus dengan Tuhan, aware. Terus hati kita ini terus melekat sama Tuhan. Bahkan jangan sampai kita satu langkah lebih lambat ataupun satu langkah lebih cepat dari Tuhan. Tapi berjalan seiringan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, belajar menghitung. Tapi yang ketiga saudara, perhatikan baik-baik. Ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Mungkin banyak yang gak tahu saudara, ini ada di dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan saudara, saat mereka mengukur ukuran-ukuran untuk mezbah dan pentahbisannya, yang mereka pakai itu misalnya nih ya, ini satu hasta. Yang mereka pakai itu satu hasta tambah 1 jengkal tangan. Khusus ukuran untuk bait suci dan mezbah dan pentahbisannya. Khusus ukuran untuk mezbah Tuhan. 1 hasta dan 1 jengkal tangan. 1 tapak tangan lebih panjang dari hasta biasanya. Apa artinya saudara? Hari ini saya mau bilang buat setiap kita. Tuhan ajarkan kita untuk bisa bijaksana dalam menghitung. Tuhan ajarkan kita untuk harus menghitung dengan bijaksana, untuk harus menghitung dengan tepat, nggak sembrono, nggak asal-asalan, nggak kemudian surduk sana, surduk sini, hitunglah dengan benar. But listen, ada satu hal yang penting. Ada 1 tapak tangan yang tidak terlihat, yang kita kasih ruang untuk dia bekerja dalam apapun dalam hidup kita. Engkau boleh menghitung yang terbaik, tapi selalu berikan 1 ruang buat sang tapak tangan yang tidak terlihat itulah untuk memblessing semua hitunganmu, untuk memblessing semua rencanamu, untuk melakukan apapun dan mengubah apapun di dalam rencanamu. Dan engkau jangan protes. 1 tapak tangan, 1 jengkal tangan yang tidak terlihat menjadi 1 ekstra hitungan dalam hidup kita. Karena itulah hitungan yang Tuhan pakai untuk mezbah Tuhan. Bukankah setiap kita adalah bait Allah Tuhan? Bukankah setiap kita adalah mezbah Tuhan? Saya selalu setiap kali berdoa di pinggir sebelum kita pemusik melayani saudara, saya selalu doa seperti ini. Tuhan, kami persiapkan yang terbaik. Tapi ini ibadahmu. Engkau boleh lakukan apapun. Engkau boleh ubah apapun. Engkau boleh lakukan apapun yang kau pandang baik. That's the 1 tangan yang tidak terlihat, yang kita berikan ruang untuk bebas lakukan apapun. 1 hasta kita hitung, 1 tapak tangan kita berikan ruang. Tuhan, ada tapak tangan yang tidak terlihat, yang akan intervensi dalam semua hal yang kita kerjakan. Amin. Inilah poin yang ketiga saudara. Bijaksana dalam menghitung, tapi jangan lupa berikan ruang untuk Tuhan dalam setiap hitungan kita. 1 hasta saya hitung, saya belajar yang namanya investasi, saya pelajari yang namanya investasi. But ada 1 tangan yang tidak terlihat, yang Tuhan berkata, kesini nak, kesini nak, kesini nak, kesini nak. Dan 1 tangan itulah yang membawa kita berjalan, melewati setiap sampar dan demam. Karena jadi sampar dan demam itu bahkan jadi peluang besar dalam hidup kita. 1 tapak tangan yang tidak terlihat. 1 hasta lebih 1 tapak tangan. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar itulah yang akan memberikan 1 tapak tangan yang memblessing
semua usaha kita, semua pekerjaan kita, tapi berikan ruang untuk satu tapak tangan itu. Kadang kita menghitung terlalu, orang ya saudara harus seimbang. Ada orang yang terlalu sembrono, ada orang yang terlalu ngitung. Orang yang terlalu ngitung akhirnya apa? Hidupnya penuh dengan semua hitungan tanpa memberikan satu tapak tangan ruang buat yang tidak terlihat ini. Memblessing dan mengatur dan menyetir hidup kita. Tapi kalau hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku hitung seimbang dalam menghitung. Tapi juga berkata, aku juga berserah. Aku hitung yang terbaik, tapi satu tapak tangan itu akan selalu kuberikan ruang. Akan selalu kuberikan ruang untuk engkau beracara, untuk engkau bekerja. It's all up to you. Apapun masa yang di depan yang kita akan hadapi, saudara. Kalau 3 ini kita pegang, saudara. Saya percaya, saudara. Kita akan bisa hadapi semuanya, bahkan semua apapun malapetaka di depan. Akan Tuhan ajak kita melewatinya sebagai sebuah batu loncatan. Dan kita akan menari di atas setiap batu loncatan yang dunia berkata itu malapetaka. Justru kita akan bersuka cita, kita akan berpesta, dan kita akan berkata, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang besar, dan inilah iman kita dalam menghadapi ketidakpastian apapun di dalam masa yang akan mendatang. Tuhan beserta dengan kita, amin. Boleh pemusik naik ke atas mimbar dan kita akan sama-sama nyanyikan lagu, aku punya Tuhan yang besar.